Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman semua, kita kembali di Zahratul Fatah Channel. Selama bulan Ramadan ini, dimanapun kita berada, tentunya selalu sering mendengar doa-doa atau kalimat-kalimat yang indah, baik itu melalui masjid atau di musola-musola di mana saja. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Astaghfirullah, saya memohon ampun kepada Allah. As'aluka ridhoka wal jannah, saya memohon ridhonya Allah dan surganya Allah. Wa a'udzu bika minan nar, dan saya berlindung kepada Allah dari panasnya api neraka. Teman-teman semua, di dalam doa ini terhimpun dua ajaran agama yang penting. Satu adalah roja, dan yang satunya lagi adalah khauf. Roja itu artinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khauf artinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kan tadi kalimatnya Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, saya memohon ridhomu dan juga surgamu. Memang tingkatan kita ya masih meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bisa seperti para wali-wali yang diminta bukan surga lagi, tetapi yang diminta adalah Allah gitu. Jadi para wali-wali yang sudah papan atas itu sudah tidak kepengen surga lagi dan sudah tidak takut kepada neraka lagi ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya didasarkan atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita masih diajarkan, karena makom kita ya masih seperti ini, ya doa ini perlu kita pegang, bahwa pertama roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ridhonya Allah dan juga meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah khauf, perasaan takut kepada Allah, yaitu dengan wa a'udzu bika minan nar, saya berlindung kepadamu Allah dari panasnya api neraka. Teman-teman semua, konsep roja dan khauf ini memang harus seimbang. Seseorang memang diperintahkan untuk meminta kepada Allah dengan permintaan yang beraneka macam, permintaan kehidupan dunia yang bahagia, permintaan rezeki yang melimpah, permintaan sehat walafiat, kemudian juga permintaan selamat dari siksa kubur, permintaan selamat di akhirat nanti, dan seterusnya. Tetapi harus berimbang. Roja, harapan kepada Allah ini juga harus diimbangi dengan perasaan khauf, yaitu tetap takut terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'an sendiri juga ada kabar-kabar tentang surga, ada kabar-kabar tentang kenikmatan surga, tentang bidadari, supaya manusia itu berharap kepada Allah supaya diberi nikmat tersebut. Roja, berharap. Tetapi juga Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an ancaman-ancaman neraka, ancaman siksa kubur, pedihnya neraka, dan seterusnya. Itu supaya manusia takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang pada intinya dari sekian pancingan-pancingan surga, kenikmatan alam kubur, kenikmatan surga, kemudian ancaman-ancaman neraka dan seterusnya, itu pada intinya supaya kita menujunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika minan nar. Kemudian doa yang selanjutnya, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu Maha Pengampun, mencintai tuhibbul 'afwa, mencintai maaf. Artinya Allah sering suka memberi maaf. Fa'fu anni, oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Untuk itu masih ada waktu yang tersisa untuk kita memperbanyak membaca doa-doa ini. Ada yang dengan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan serangkaian doa-doa yang lain. Kita itu memang perlu memperbanyak doa, itu memang perlu. Wujud bahwa kita itu adalah seorang hamba yang memang butuh kepada Sang Pencipta. Jadi justru ketika seseorang itu semakin banyak meminta kepada Allah, justru Allah semakin suka. Beda dengan manusia, semakin banyak manusia meminta kepada kita, kan kita menjadi risih, menjadi jengkel, orang kok minta terus kalau sesama manusia. Tapi beda dengan Allah, semakin manusia itu semakin banyak meminta kepada Allah, justru Allah semakin suka. Karena Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku maka aku akan jawab, aku akan kabulkan permohonanmu. Sekali lagi, mari memperbanyak doa. Doa itu memang tidak semua langsung diijabahi oleh Allah saat ini juga. Bisa jadi doa itu kita panjatkan sekarang tapi Allah mengabulkannya 10 tahun yang akan datang. Bisa jadi kita panjatkan sekarang, ternyata yang ngunduh doa itu adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bisa jadi kita memanjatkan doa di dunia ini belum dikabulkan, tetapi Allah menyimpannya di akhirat nanti. Ada sebuah riwayat di dalam kitab Ad-Du'a karangan Syekh Abdul Halim Mahmud, itu dikisahkan di situ ada seorang hamba yang di dunia itu meminta doa dan memohon kepada Allah, tapi ternyata sampai dia meninggal itu tidak dikabulkan. Sehingga ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala diberi gudang, wahai fulan, itu gudang semuanya milikmu, silahkan dinikmati, silahkan dibuka. Kemudian orang itu menuju kepada gudang tersebut, begitu dia dibukakan pintunya, dia terkaget luar biasa. Terus matur kepada Allah, ya Allah, lah ini untuk siapa kok? Dalamnya berisi kenikmatan yang luar biasa, ini untuk siapa? Ya untuk kamu. Lah terus apa amalku kok saya diberi anugerah begini banyak? Kemudian Allah menjawab, doa-doamu yang kamu simpan, yang kamu panjatkan di dunia dan belum dikabulkan, disimpan di akhirat dan diwujudkan dengan kenikmatan seperti ini. Sampai-sampai orang tersebut mengatakan, ngerti yang ini mending biar rasa dikabulke wae doa-doane. Artinya kalau tahu bahwa di akhirat itu akan disimpan kenikmatan seperti ini, mending doa-doa yang di dunia itu nggak usah dikabulkan saja, tapi disimpan di akhirat. Sampai saking senangnya seperti itu. Sehingga sekali lagi saya mengajak kepada diri saya sendiri dan teman-teman semua, mari memohon, mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu dengan semua bahasa yang kita ucapkan. Kalau kita bisa pakai bahasa Arab, ya karena itu bahasa Quran dan itu yang paling afdol. Tapi kalau kita tidak bisa memohon kepada Allah dengan bahasa Arab, kita pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Karena hakikatnya semua bahasa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Ramadan kita semakin bermakna, semoga keluar dari Ramadan nanti kita bisa membawa hasil yang bagus terhadap diri kita, terhadap pribadi kita, dan semoga akhlak kita semakin baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.